Dalam sekejap, beberapa bulan berlalu. Pertempuran di dalam negara setan api berubah dan negara setan langit menarik pasukan mereka. Perang yang berlangsung hampir seabad berakhir dengan iblis-iblis kuno saling melahap satu sama lain. Iblis kuno Beilou menyelesaikan melahap pertama dan menyatu dengan iblis kuno dari negara setan api. Dia telah mencapai kondisi yang sangat kuat, jadi dia tidak lagi membutuhkan darah Wang Lin untuk mengambil bentuk dan bisa pergi sendiri. Wang Lin duduk dalam posisi lotus dengan mata terpejam di danau naga dekat ibu kota negara setan langit. Dia tanpa ekspresi. Saat dia menyentuh tulang itu, dia memasuki kondisi misterius. Setelah Beilou melahap jiwa iblis kuno lainnya, dia menggunakan mantra untuk membawa Wang Lin ke sini. Beberapa bulan lagi berlalu. Pada hari ini Wang Lin membuka matanya. Saat dia membuka matanya, ada kilatan cahaya keemasan di dalamnya. Auranya saat ini sangat berbeda dari sebelum dia pergi ke negara setan api. Saat ini dia tampak lebih seperti sarjana fana. Saat ini sepertinya tidak ada energi celestial di dalam tubuhnya, membuatnya tampak seperti orang normal. Tapi ada aroma di tubuhnya yang memberi orang perasaan halus. Setelah membuka matanya, Wang Lin mengeluarkan mulut yang penuh dengan udara busuk. Ras iblis kunoku telah memiliki mantra sejak awal waktu. Mantra ini memungkinkan kita untuk memahami langit dan bumi dan membuat mantra kita sendiri. Mantra ini dapat digunakan pada makhluk hidup lain juga. Namun selain dari ras iblis kunoku, semua orang hanya bisa mengalaminya sekali seumur hidup. Wang Lin merenung dan kemudian menutup matanya lagi. Adegan dirinya menyatu dengan sosok berjubah abu memenuhi kepalanya. Melihat ke belakang sekarang, sepertinya itu semua hanya mimpi, dan ada ketakutan yang tersisa di hatinya. Selain kamu, aku hanya memberikan warisan kepada dua kultivator lainnya. Keduanya bisa merasakan perubahan yang akan terjadi di dunia berikutnya, dan bahkan mendapatkan pemahaman baru tentang mantra mereka sendiri. Secara khusus, kultivator kedua memiliki bakat tertinggi yang pernah kulihat. Dia berhasil membuat mantranya sendiri. Bakat anak itu tidak lebih lemah dari klan iblis kunoku. Wang Lin menutup matanya dan dengan tenang bertanya, "Siapa?" "Namanya adalah San Yun. Aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentangnya." Ada sedikit kenangan tentang suara iblis kuno. San Yun. Wang Lin membuka matanya. Setelah merenung, dia berkata, "Iblis kuno, ada satu hal terakhir yang tersisa dalam perjanjian kita." Embusan angin iblis muncul di dalam danau naga, membentuk pusaran. Itu menyapu area dan menghilang di hadapan Wang Lin, mengungkapkan seorang pemuda yang tampak sangat jahat. Hal yang paling mencolok tentang orang ini adalah matanya yang hijau dan jahat. Itu mengeluarkan cahaya iblis yang membuatnya terlihat sangat aneh. Setelah dia muncul, dia menatap Wang Lin sebelum tersenyum dan berkata, "Aku tentu saja tidak akan melupakan janjiku padamu. Sementara kamu memahami, aku menggunakan mantra untuk menemukan tubuh indera ilahi dari pagoda." Saat pemuda itu berbicara, dia dengan santai melambaikan tangannya. Bintik-bintik cahaya muncul saat dia melambaikan tangannya, dan bintik ini bergabung membentuk sebuah gambar. Gambar itu adalah jurang besar. Dari atas, itu tampak seperti retakan raksasa di tanah. Untayan gas hitam kadang akan keluar dengan cepat. Dampak dari untayan gas hitam ini menyebabkan bahkan gambarnya bergetar. Tempat ini disebut jurang pasang surut oleh para kultivator. Aura temanmu ada di sana. Hanya ada 6 pintu masuk ke sana. Pergi ke negara setan air, itu yang paling dekat dengan temanmu. Wang Lin melihat gambar itu. Setelah merenung, dia bertanya, "Apa sebenarnya jurang ini?" Pemuda itu sedikit ragu dan berkata, "Ada tempat-tempat tertentu di ruang di mana ruang itu sendiri runtuh berkali-kali. Sebuah terowongan yang mengarah ke bentuk-bentuk yang tidak diketahui di tempat-tempat ini, karena ruang di sana selalu runtuh. Ada kekuatan isap yang tak terbayangkan di dalam terowongan." Jurang pasang surut adalah tempat seperti ini. Iblis kuno Beilou tidak mengatakan lebih, dan Wang Lin tidak meminta lebih. Wang Lin bisa merasakan bahwa Beilou menyembunyikan banyak hal darinya. Namun jika Beilou tidak mau berbicara, maka akan sia-sia bagi Wang Lin untuk bertanya. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia perlahan bertanya, "Jika ada 6 pintu masuk, apakah itu sama untuk keluar?" Pemuda itu tersenyum tipis. Senyum ini sedikit jahat. Dia berkata, "Hanya ada satu jalan keluar, dan itu ada di negara setan api." Saat dia berbicara, tangan kanannya meraih ke arah gambar dan gambar itu runtuh. Namun dia menangkap semua bintik cahaya dan mengubahnya menjadi batu giok seukuran jari. Lalu dia melemparkan batu giok ke Wang Lin. "Ambil ini. Akal ilahimu bisa masuk dan meminjam penglihatanku untuk melihat segala sesuatu di dalam jurang. Ini dapat dianggap sebagai hadiah dariku untuk menyelesaikan perjanjian kita." Wang Lin menangkap batu giok itu, menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih banyak, senior." Pemuda itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Aku harus berterima kasih padamu. Kamu sebaiknya pergi, aku perlu berlatih tertutup untuk sementara waktu." Wang Lin berdiri dan maju selangkah. Dia benar-benar menghilang dan meninggalkan danau naga. Pemuda itu melihat ke arah Wang Lin pergi.
matanya memancarkan cahaya iblis. Aku hanya perlu 100 tahun untuk sepenuhnya menyerap 7 iblis kuno lainnya. Saat itu terjadi, aku akan terlahir kembali. Iblis kuno Teajia, saat itu kau berhasil mencuri hadiah setelah pertempuran. Aku ingin melihat seberapa banyak kamu pulih dalam 100 tahun. Juga, ada anak kecil ini. Dia memiliki aura dewa kuno dalam jiwanya. Meskipun sangat redup, itu sangat murni. Ini adalah tonik yang bagus untuk iblis kunoku dan klan iblis kuno. Namun semakin murni aura ini, semakin aku tidak berani memakannya. Saat pemuda itu memikirkan aura itu, hatinya bergetar. Dewa kuno. Itu adalah klan yang memperoleh mayoritas kekuatan saat Orde Kuno terpecah. Untaian aura di dalam anak kecil ini sangat kuat. Orang yang meninggalkan aura di tubuhnya setidaknya 8 bintang. Sangat mungkin baginya untuk menjadi bintang 9. Dewa kuno bintang 9. Bahkan jika aku bekerja sama dengan iblis kuno, akan terlalu mudah bagi dewa kuno itu untuk membunuhku. Yang terpenting, ada niat yang sangat tersembunyi di dalam aura itu. Niat itu membuatku gemetar saat aku merasakannya. Satu-satunya hal yang bisa mengeluarkan perasaan semacam itu adalah garis keturunan kerajaan. Karena aura inilah aku bisa mengambil bentuk setelah meminjam darahnya dan tidak khawatir pikirannya akan runtuh. Saat itu aku tidak mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika seseorang memiliki aura dewa kuno, itu tidak akan cukup bagiku untuk mengambil bentuk tanpa sedikitpun garis keturunan kerajaan. Jika aku dan iblis kuno Teajia dapat hidup sampai sekarang, maka dewa kuno juga bisa. Jika aku mengekstrak aura itu dan menyerapnya, itu pasti seperti menanam benih masalah untuk masa depan. Namun sementara aku bisa menahan godaan ini, aku tidak tahu apakah iblis kuno Teajia bisa menahannya juga. Jurang pasang surut adalah bagian yang sangat misterius dari tanah roh iblis. Ini adalah sumber fase pasang surut di luar. Sejak zaman dulu, sejumlah besar harta sihir, batu roh dan binatang buas tersedot ke tanah roh iblis dan diseret ke sini. Pada saat ini di kedalaman jurang ada hamparan kabut hitam yang luas. Ada beberapa orang yang duduk di tanah terbuka selebar 1000 kaki di dalam kabut hitam ini. Salah satu dari mereka adalah seorang pria parubaya. Orang ini sangat tampan, tetapi ada sedikit sifatnya yang berbahaya di wajahnya. Sekali waktu, dia mengeluarkan aura ambisius. Dia duduk dalam posisi lotus di tengah, dan ekspresinya dingin. Untaian tebal energi kematian berputar di luar tubuhnya saat dia memegang tengkorak berbentuk aneh di tangan kanannya, dan terus membelai itu. Matanya terbuka dan tertutup. Saat matanya terbuka, dia melepaskan tatapan yang begitu gelap dan suram sehingga itu akan menyebabkan hati siapapun yang bertemu dengan tatapannya runtuh. Ada 4 orang yang duduk dalam posisi lotus di sampingnya. Keempat orang ini semua mengenakan jubah biru dan memiliki pedang besar di belakang mereka. Setiap ekspresi mereka suram seperti miliknya. Tepat pada saat ini kabut hitam di depan mereka bergolak. Seorang tokoh dengan cepat keluar dari kabut, mengungkapkan seorang pria mengenakan biru juga. Wajahnya pahit saat dia berkata, "Senior Gret, binatang buas di dalam kabut tidak menyebar dan ada lebih banyak dari sebelumnya." Pria parubaya itu tamak. Dia mendengus dingin dan berkata, "Akulah yang meremehkan tempat ini. Semua binatang buas di sini diambil dari luasnya ruang dan kemudian diperkuat oleh kekuatan misterius di sini. Wajar jika binatang buas yang kuat muncul di sini." Pada saat ini seorang murid sekte pedang yang tetap diam berkata, "Senior Gret, ada terlalu banyak binatang buas dan masing-masing dari mereka sangat sengit. Biasanya jenis binatang ini sangat terkenal, tetapi junior sudah lama berpikir tetapi tidak bisa mengingat jenis binatang apa itu." Orang ini sedang duduk dalam posisi yang sangat menarik. Seolah-olah semua murid lain duduk bersamanya sebagai pusat. Gret memandang orang itu. Dia tahu bahwa orang yang berbicara ditempatkan sangat tinggi di dalam hati semua murid ini. Itu karena dia adalah kepala saudara senior mereka, Chen Long. Orang ini adalah murid tercinta Ling Tianho dan sangat licik. Dia juga menyembunyikan kultivasinya dengan sangat baik sehingga Gret harus melihat beberapa petunjuk untuk melihat beberapa petunjuk. Di permukaan orang ini berada pada tahap akhir transformasi jiwa, tetapi pada kenyataannya ia berada pada tahap awal ascenden. Meskipun dia tidak memiliki level kultivasi tertinggi di antara 12 pedang, bahkan Chou Wen-u yang telah mencapai tahap pertengahan ascenden, sangat hormat padanya. Setelah mendengar kata-kata Chen Long, Gret merenung sejenak dan berkata, "Binatang buas ini memang sangat aneh, bahkan aku belum pernah melihat mereka. Ruang adalah tanpa batas, dan langit bekerja dengan cara yang misterius, sehingga tidak mungkin bagi para kultivator untuk mengetahui semua bentuk kehidupan. Binatang buas ini kemungkinan tersedot oleh fase pasang yang terjadi setiap 5.000 tahun sekali. Aku takut mereka sudah lama di sini, jadi tidak mengejutkan untuk tidak mengenali binatang ini." Chen Long tidak lagi berbicara dan semua orang merenung. Gelombang raungan tajam perlahan datang dari dalam kabut hitam. Di tepi kabut hitam ada binatang buas yang beberapa puluh kaki lebarnya, memiliki rambut hitam, dan mulut yang tajam. Itu mengepakkan sayapnya saat memerintahkan daerah untuk dikelilingi. Mata merahnya melepaskan cahaya yang intens dan dingin, dan mulutnya yang panjang akan menyebabkan hati siapapun yang melihatnya gemetar. Jika Wang Lin melihat binatang buas ini, ia akan segera mengenali mereka sebagai binatang nyamuk. Namun binatang buas ini tidak berwarna keemasan ungu.
Wma yang berada di sebelah Chenglong, memiliki ekspresi kecewa saat dia berbisik. Tubuh Shen Hou telah dimakan oleh mereka, bahkan jiwa asalnya tidak bisa melarikan diri. Chenglong mengungkapkan ekspresi pahit. Dari 12 pedang, selain Wei Yan, yang mati dan Zisu dan Haiju yang tinggal di luar, 9 anggota yang tersisa semuanya mengikuti Gret ke jurang pasang surut ini. Gret menyebutkan bahwa setelah dia mengamati tempat ini untuk sementara waktu, dia menyimpulkan bahwa harta terbesar di tanah roh iblis ada di jurang ini. Semua orang di samping Chenglong tergoda oleh kata-kata Gret. Mereka secara pribadi telah melihat harta yang tak terhitung jumlahnya dan hal-hal eksotis yang akan membuat mata siapapun merah tersedot ke tanah roh iblis di Laut Roh Setan Timur. Dapat dikatakan bahwa tujuan mereka untuk datang ke sini selain mendapatkan warisan iblis kuno, adalah untuk mendapatkan harta ini. Chenglong selalu tenang. Meskipun dia merasa ada sesuatu yang salah, dia tidak bisa menemukan alasan untuk menolak. Namun dia memang membuat rencana, dia tidak memiliki semuanya masuk bersama. Sebagai gantinya, dia menyuruh mereka bertiga berpisah menjadi kelompok lain dengan Chou Niu sebagai pemimpin untuk masuk dari pintu masuk yang berbeda. Mereka terus berkomunikasi satu sama lain dan bahkan meninggalkan Zisu dan Haizu di luar. Saat mereka baru saja memasuki jurang, semuanya sangat lancar. Namun ini segera berubah begitu Gret mengambil beberapa item yang tidak diketahui dari gua. Mereka diserang oleh binatang buas misterius ini dan terjebak di sini. Mereka tidak dapat melarikan diri dan telah terperangkap di sini selama hampir 100 tahun. Meskipun 100 tahun terdengar singkat, itu berlalu dengan sangat cepat bagi mereka. Mereka terjebak di jurang ini tanpa siang atau malam. Kabut gelap mengelilingi mereka, dan jika mereka berani keluar, mereka akan bertemu dan diserang oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Saudara muda Shen Hou meninggal selama upaya terobosan paksa. Meskipun dia menggunakan energi pedang master sebelum dia mati dan membunuh beberapa binatang buas, jumlah mereka terlalu banyak. Chenlong tahu bahwa bahkan jika mereka mengumpulkan semua energi pedang, mereka tidak akan bisa pergi dari sini. Ini tidak bisa bertahan. Chenlong menarik napas dalam-dalam, berdiri dan memandang Gret. Tindakannya segera menyebabkan 4 murid sekte pedang lainnya berdiri. Mereka berdiri di posisi yang mengelilingi Gret. Ekspresi Gret masih suram saat dia tertawa serak. Rekan keponakan, apa artinya ini? Chenlong berkata, dengan nada serius, senior, junior ingin tahu apa yang kamu dapatkan di gua itu. Mata Gret mengungkapkan sedikit ejekan saat dia berkata, kamu ingin tahu? Dengan itu dia membuka tasnya dan telur berbentuk oval muncul di tangannya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di telur ini. Tatapan Chenlong jatuh pada telur sejenak. Setelah sekian lama, dia telah mendapatkan pemahaman tentang Gret. Kultivasi Gret terkait dengan kematian, jadi masuk akal jika Gret menggunakan ini untuk membantu kultivasi dirinya. Namun tidak pasti apakah ini benar-benar apa yang telah ditemukan oleh Gret. Anak kecil, orang tua ini akan mengabaikan nada tidak sopanmu dengan mempertimbangkan wajah tuanmu sekali. Jika ada waktu berikutnya, jangan salahkan aku karena kejam. Saat aku mulai berkultivasi, kalian belum lahir. Tidak ada orang yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Mata Gret menjadi dingin. Meskipun suaranya lembut, di telinga murid-murid sekte pedang, itu seperti gemuruh guntur. Selain dari Chenlong, semua orang tanpa sadar mundur. Chenlong menunduk dan sedikit niat membunuh melintas di matanya. Dia dengan hormat berkata, tolong jangan salahkan kami, senior. Junior hanya tidak sabar. Lagi pula, kita telah terjebak di sini selama hampir 100 tahun. Gret menutup matanya dan perlahan berkata, kenapa terburu-buru? Paling-paling tuanmu akan tiba dalam 100 tahun dan akan menyelamatkan kalian semua. Chenlong duduk dalam posisi lotus dan mulai merenung. Dia sudah menemukan sesuatu yang aneh tentang Gret. Gret tampaknya ingin tinggal di sini dan tidak pergi, pasti ada alasan untuk hal tersebut. Sementara murid-murid sekte pedang memiliki ketidaksepakatan dengan Gret, Wang Lin bergegas menuju pintu keluar jurang di negara setan api. Wang Lin sudah mendengar tentang jurang ini dari Yao Sisue. Menurut Yao Sisue, token yang bahkan membuat orang-orang seperti Alser berada di dalam kedalaman jurang. Wang Lin juga menyadari bahwa Gret dan murid sekte pedang telah menghilang secara misterius 100 tahun yang lalu, dan bahwa keberadaan mereka tidak diketahui. Dia memiliki tebakan berani bahwa kelompok Gret juga telah pergi ke jurang. Jika kelompok Gret keluar, itu bukan masalah. Namun jika mereka masih di dalam, maka Wang Lin harus benar mempersiapkan pintu keluar di negara setan api untuk menutupi markasnya. Dia menggunakan teleportasi yang lebih besar, jadi dia bergerak sangat cepat menuju pintu keluar jurang di negara setan api. Sementara dia terbang, dia tidak bisa tidak mengingat adegan di mana dia bergabung dengan sosok Abu selama pengalamannya tentang warisan iblis kuno. Sosok berjubah abu adalah orang yang mempraktikkan seni pembantaian surgawi. Pada saat dia menyatu dengan sosok abu, dia merasa seperti telah mendapatkan pencerahan dan jumlah untai energi pembantaian meningkat dari 1 juta menjadi 10 juta. Namun pada saat energi pembantaian mencapai 10 juta, semua segel kehidupan bergabung bersama untuk membentuk simbol yang aneh. Simbol ini mengandung kekuatan 10 juta untai energi pembantaian. Pada saat itu muncul, segera meninggalkan kendali Wang Lin dan tercetak di antara alisnya. Simbol ini menembus tubuhnya dan mendarat langsung di jiwa asalnya.
Itu terintegrasi dengan energi asal di dalam jiwanya. Saat keduanya menyatu, ada transformasi misterius yang segera memutuskan hubungan antara jiwa asal Wang Lin dan tubuhnya. Kemudian jiwa asalnya meleleh dalam waktu 3 napas waktu dan diserap oleh simbol itu. Kemudian semua vitalitas di tubuhnya berubah menjadi untayan gas abu dan juga diserap oleh simbol itu. Wang Lin menyaksikan semua ini dari pandangan orang ketiga. Setelah mengalami tangan pertama ini, matanya mengungkapkan dingin yang tebal dan niat membunuh yang mengerikan. Dia menyaksikan tubuh dan jiwa asalnya, segalanya diserap oleh simbol yang terbuat dari 10 juta untai energi pembantaian. Kemudian lambang itu keluar dari tubuhnya seperti parasit yang menyerap semua nutrisi dari tubuh inangnya. Kemudian simbol itu terbang keluar dengan bau darah dan dengan letusan berubah menjadi seutas energi pembantaian. Ini adalah energi pembantaian yang sebenarnya. Hati Wang Lin bergetar. Meskipun sudah beberapa waktu dan meskipun dia terbang sekarang, hanya mengingat adegan itu membuatnya merasa takut yang tersisa. Dia menarik napas panjang. Rasa dingin dan niat membunuh di matanya hampir meledak, tetapi dia segera menyembunyikannya jauh di dalam dirinya. Wang Lin tidak dapat membedakan apakah adegan yang terjadi di ruang misterius itu nyata atau palsu. Namun dengan pemahaman Wang Lin tentang seni pembantaian surgawi, ia merasa itu tidak palsu. Wang Lin mengingat keadaan misterius tempat dia berada. Seolah-olah waktu sendiri telah turun ke tubuhnya dan memungkinkannya untuk secara instan memahami mantra hingga selesai. Ini memungkinkannya untuk memperdalam pemahamannya tentang mantra. Mereka yang dikaruniai oleh surga bahkan bisa membuat mantra milik mereka di bawah kondisi misterius ini. Kemudian dengan menggunakan simulasi yang tak terhitung jumlahnya, mereka bisa memperbaiki mantra yang tak terhitung jumlahnya untuk akhirnya mencapai kondisi yang nyaris sempurna. San Yun adalah seseorang yang melakukan itu. Bakat Wang Lin berubah banyak selama 800 tahun ini dan bahkan lebih banyak diubah oleh tubuh celestialnya. Meski begitu, dibandingkan dengan bakat San Yun yang bahkan membuat kagum iblis kuno, bakatnya terlalu rendah. Dia tidak bisa membuat mantranya sendiri, tetapi dengan kecerdasan dan pengamatannya sendiri, dia mendapatkan kejelasan dalam waktu sesingkat mungkin dalam ruang misterius itu. Dia lebih menentukan daripada San Yun dan langsung menyatu dengan sosok berjubah abu-abu yang menghilang pada tingkat tercepat. Bisa dikatakan bahwa San Yun hanya mendapatkan kembali kejelasannya setelah sebagian besar ilusi menghilang. Ketegasan Wang Lin adalah aspek yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Bahkan Alser tidak akan pernah menduga bahwa Wang Lin akan bisa mendapatkan rahasia seni pembantaian surgawi selama warisan iblis kuno. Alser, aku pernah berkata, jika kamu tidak mencelakaiku, aku tidak akan memusuhimu. Suara Wang Lin terdengar dingin saat bergema melintasi langit seperti angin. Seni pembantaian surgawi memang menakjubkan. Namun, Alser, kamu terlalu kejam. Untungnya pemahamanku rendah dan hanya terbatas pada 1 juta untai energi pembantaian. Jika pemahamanku lebih besar dan telah mencapai 10 juta untai pembantaian, aku khawatir aku sudah menjadi simbol. Aku akan menjadi seutas energi pembantaian dan akan diserap olehmu. Saat Wang Lin terbang, dia menghela nafas panjang. Alser berjubah abu berkata saat itu bahwa dia mengajariku seni pembantaian surgawi karena domainku. Saat itu aku tidak terlalu memikirkannya. Sekarang aku memikirkan kembali apa yang terjadi. Aku khawatir itu karena Alser melihatku mengolah hidup dan mati di Suzaku sehingga dia memutuskan untuk menerimaku sebagai muridnya. Wang Lin menutup matanya. Saat dia membukanya lagi, matanya jernih. Dia berteleportasi dan menghilang. Aku agak paranoid tentang masalah ini, jadi aku tidak bisa segera membuat keputusan. Alser baik kepadaku, dan saat itu adalah pilihanku sendiri untuk mempelajari seni pembantaian surgawi, tetapi dia tampaknya memaksaku. Aku harus mengamati ini dengan hati-hati di masa depan. Namun Alser terlalu kuat. Jika aku tidak memiliki kekuatan, aku tidak bisa membiarkan dia tahu aku tahu tentang semua ini. Adapun seni pembantaian surgawi, aku harus hati-hati mempelajarinya untuk menemukan celah. Wang Lin tetap di pintu keluar jurang selama beberapa hari. Dia tidak menempatkan batasan atau segel yang kuat. Sebaliknya, ia melakukan yang sebaliknya dan meninggalkan beberapa pembatasan sederhana namun sangat tersembunyi. Pembatasan ini tidak memiliki kekuatan ofensif, tetapi mereka dapat bertindak sebagai cara melacak orang. Jika seseorang keluar, pembatasan akan meninggalkan jejak pada mereka untuk ditemukan Wang Lin. Kecuali jika tingkat kultivasi mereka sangat tinggi, mustahil bagi orang untuk mendeteksi jejak. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin membuang semua gangguan dan terbang menuju negara setan air. Dia akan memasuki kurang di sana dan menghabiskan semua upayanya mencari Zoe. Zoe adalah penolongnya, jadi Wang Lin harus menyelamatkannya. Selain menyelamatkan senior Zoe, ada juga kekayaan. Saat Wang Lin berteleportasi, matanya menyala. Saat itu selama fase pasang, dia ingat dengan jelas melihat kekayaan melintasinya. Beberapa hari kemudian di bagian barat negara setan air, di tempat yang disebut Laut Awan. Tempat ini tertutup awan hampir sepanjang tahun. Ada celah di tanah jauh di dalam lautan awan yang membentang sejauh beberapa kilometer. Ini adalah salah satu pintu masuk ke jurang pasang surut. 4 kultivator, 2 pria dan 2 wanita, berdiri di luar lautan awan dan melihat ke dalam.